Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apakah sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Untuk memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita pada tema 1, yaitu memperkenalkan diri sendiri dan menyebutkan guna anggota tubuh. Baiklah, yang pertama Ibu akan menjelaskan memperkenalkan diri sendiri. Memperkenalkan diri sendiri artinya suatu penyampaian tentang diri kita sendiri atau identitas diri kepada orang lain. Nah, bagaimana cara kita memperkenalkan diri? Yang pertama, yaitu menyebutkan nama lengkap kamu. Yang kedua, nama panggilan kamu. Yang ketiga, alamat rumah kamu atau sekolah kamu. Yang keempat, nama orang tua atau saudara kamu. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh cara memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miss Laini. Saya biasa dipanggil Miss. Umur saya 19 tahun. Alamat saya Sarolangun. Ayah saya bernama Mardi Atin, ibu saya bernama Rinda Anggraini. Saya anak pertama. Nah, itulah contoh dari memperkenalkan diri. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi kita yang kedua, yaitu menyebutkan guna anggota tubuh. Anak-anak semua, anggota tubuh kita pada dasarnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kepala, yang kedua badan, yang ketiga anggota gerak. Mari kita lihat terlebih dahulu anggota tubuh kita pada bagian kepala ya, apa-apa saja yang terdapat pada bagian kepala. Bagian-bagian kepala yang pertama yaitu ada rambut, yang kedua ada telinga, yang ketiga mulut, yang keempat hidung, yang kelima mata. Nah, selanjutnya mari kita lihat pada bagian-bagian badan. Yang pertama yaitu ada dada, yang kedua perut, yang ketiga pinggang, yang keempat pundak. Nah, selanjutnya bagian-bagian anggota gerak. Yang pertama lengan, yang kedua paha, yang ketiga kaki, yang keempat tangan. Nah, itulah bagian-bagian dari anggota tubuh kita. Sekarang Ibu akan menjelaskan fungsi bagian-bagian anggota tubuh. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan fungsi bagian-bagian pada kepala. Yang kedua, fungsi bagian-bagian pada badan. Yang ketiga, fungsi bagian-bagian pada anggota gerak. Sekarang Ibu akan menjelaskan fungsi bagian-bagian pada kepala. Yang pertama, fungsi mata. Fungsi mata yaitu untuk melihat. Melalui mata, kita dapat melihat keindahan alam semesta, seperti melihat gunung, matahari, bulan, bintang, dan masih banyak lagi keindahan alam yang dapat kita lihat dengan menggunakan mata. Yang kedua, fungsi telinga.
Fungsi telinga yaitu untuk mendengar. Melalui telinga, kita dapat mendengar berbagai macam bentuk suara, seperti suara orang berbicara, suara percikan air, suara kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi suara lainnya yang dapat kita dengar menggunakan telinga. Yang ketiga yaitu fungsi hidung. Fungsi hidung yaitu untuk mencium dan membau. Melalui hidung, kita dapat mencium berbagai macam bentuk wewangian, seperti bau harum dan bau busuk. Yang keempat, fungsi mulut. Fungsi mulut yaitu untuk berbicara. Melalui mulut, kita dapat berbicara dengan orang lain, baik itu saudara, baik itu dengan keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya. Selain itu, mulut juga berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan minuman atau air, sehingga kesehatan tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Pada bagian yang kedua, yaitu fungsi bagian-bagian pada badan. Yang pertama, fungsi dada, yaitu untuk melindungi semua organ tubuh yang terdapat pada wilayah dada, seperti paru-paru, hati, dan jantung. Yang kedua, fungsi perut, yaitu untuk melindungi semua anggota tubuh yang terdapat pada wilayah perut, seperti lambung, usus, ginjal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fungsi pundak, yaitu sebagai penyangga leher. Yang keempat, fungsi pinggang kita, yaitu sebagai penyokong tubuh agar dapat berdiri tegak. Pada bagian yang ketiga, fungsi bagian-bagian pada anggota gerak. Yang pertama, fungsi tangan. Tangan untuk memegang, mengambil, dan melakukan berbagai aktivitas. Yang kedua, fungsi dari kaki. Kaki berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berlari. Yang ketiga, fungsi paha. Paha berfungsi untuk menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut, serta untuk penyangga badan pada saat berjalan. Nah, itulah pelajaran kita hari ini ya. Untuk tugas minggu depan, Ibu ingin kalian membuat video cara memperkenalkan diri sendiri dan kerjakan tugas berikut ini. Demikianlah pelajaran kita hari ini ya. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan jangan lupa tugasnya dibuat. Bu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.